Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Murid kelas 5 memang The best. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami bisa, dan kami paham. Tepuk semangat dang ding dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Baik, sudah semangat untuk belajar? Ya. Kalau begitu, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pada guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah siap belajar, sudah sehat. Semuanya hadir di sekolah hari ini. Baiklah anak-anak, silahkan duduk yang rileks. Kalau sudah siap, duduklah yang rileks ya. Nggak usah tegang, duduk aja yang rileks ya. Cari posisi duduk yang rileks. Sebelum kita ke materi kita hari ini, silahkan anak-anak perhatikan. Perhatikan gambar. Nih, gambar apa ya? Gambar apa? Datang ke sekolah buru-buru. Ya, panik. Terus bagaimana kira-kira? Panik. Terus capek. Berkeringat. Siapa di sini yang pernah kesiangan? Siapa? Ibra. Pernah kesiangan. Kenapa, Bra? Lupa pasang alarm. Jadinya kesiangan. Yang lain? Ada yang pernah kesiangan? Tidak ada. Oke. Bagaimana agar kalian tidak terlambat ke sekolah? Bangun yang pagi. Tadi kalau Ibra tuh kesiangan tuh bangunnya. Karena lupa apa? Lupa pasang alarm. Berarti harus pasang alarm supaya bangun pagi. Setelah bangun pagi, ada nggak di kegiatan di pagi hari yang perlu disiapkan? Apa? Ya, beribadah. Terus mandi. Sarapan pagi. Apalagi? Pakai baju nggak? Pakai. Berarti mandi pakai baju. Terus kalau mau ke sekolah apa yang dibawa? Buku. Sudah disiapkan? Sebaiknya disiapkan pagi hari atau malam hari? Malam hari. Oke. Nah, jadi
Mungkin di sini kita juga pernah ya, baik bu guru maupun anak-anak itu kita kesiangan atau datangnya terburu-buru. Hari ini ya anak-anak, kita akan belajar mengenai definisi berpikir komputasional. Jadi sebelum ke pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, nanti melihat materi, ya, kemudian diskusi, yang diharapkan adalah apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan sehari-hari yang relevan. Tujuan yang kedua? Ya, dari permasalahan sehari-hari yang pernah anak-anak alami, anak-anak nanti diminta supaya dapat menyusun langkah-langkah logis sebagai solusi menggunakan algoritma sederhana. Selanjutnya, ya, ada masalah, cari solusi dan sampaikan solusinya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, kita buat kelompok terlebih dahulu. Dihitung mulai dari berarti 1 sampai 4. Setelah 4 balik lagi 1. Yuk. Terus tuh? 1, 3. Sekarang yang 1 di sini, 2 di sini, 3, 4. Silakan. 1, 2, 3, 4. Silakan berpindah sesuai dengan kalian menyebutkan tadi nomor berapa. Oke, sudah dapat tempat duduknya berdasarkan kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan nih. Perhatikan di gambar sini supaya lebih semangat. Kita ini dulu, tepuk dulu lah. Tepuk 1. Good. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Good. Yes. Cool. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ya. Nih, di sini ada gambar. Mau berangkat sekolah, tapi sudah pukul 8:15. Di sini ada permasalahan. Rina sering terlambat ke sekolah karena terlalu lama mencari barang di pagi hari. Pernahkah kalian seperti itu? Pernah. Nyari buku PR nggak ketemu di mana. Akhirnya apa? Datang ke sekolahnya terlambat. Nah, bisa dipahami permasalahan ini? Ya, Rina sering terlambat ke sekolah karena terlalu lama mencari barang di pagi hari. Bisa kaos kaki, ya. Mungkin sepatunya yang sebelah tidak ada. Ya, nggak tahu, lupa naruhnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa? Karena lupa naruh. Karena lupa menyusun pelajaran bisa. Bangunnya kesiangan. Yang lain karena apa kira-kira? Karena apa? Lupa naruh barangnya tadi. Bangunnya kesiangan. Ya. Bagaimana agar Rina tidak terlambat ke sekolah? Bagaimana supaya Rina tidak terlambat ke sekolah? Menyiapkan barang di malam hari. Oke. Bangunnya pagi apa? Tidur tidak terlalu malam. Ayo Mbak, apalagi Mbak? Memasang alarm. Oke, tepuk tangan. Ya. Baik. Itu yang bisa dilakukan oleh Rina supaya tidak datang ke sekolah terlambat karena mencari barang di pagi hari.
Baik anak-anak, karena anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Di sini Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Di sini nanti ada permasalahannya ya. Permasalahan ini kalian akan membantu Rina untuk menyelesaikan permasalahannya. Yaitu apa tadi Rina? Sering terlambat ke sekolah karena terlalu lama mencari barang. Nah, kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompoknya, membantu Rina supaya Rina tidak terlambat sekolah lagi. Oke, jelas? Nah, di sini LKPD-nya silahkan dibaca ya. Di situ ada perintahnya, langkah-langkahnya ya. Oke, sekarang kembali ke sini dulu. Ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalian itu nanti akan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang sudah Bu Guru siapkan, ya. Nah, nanti kalian akan tahu berpikir komputasional seperti yang sudah kalian pecahkan tadi ya. Ada permasalahan ya. Kalian berpikir seperti komputer menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan kalian menyebutkan satu-satu, ada yang masang alarm, ada yang bangun pagi, ada yang tidur jangan terlalu malam, tapi kan belum secara berurutan. Nah, kalau berpikir secara komputasional itu nanti kalian akan urut. Nah, langkah demi langkah di sini. Jadi pertama itu apa dulu? Yang kedua terus ngapain? Yang ketiga, keempat, sampai dia berangkat ke sekolah tidak terlambat. Logis dan teratur. Ya, fokus pada solusi. Nah, manusia yang berpikir komputasional bukan berarti seperti robot. Jadi bukan berarti kalian itu seperti robot ya, tapi berpikir cerdas dan sistematis. Jadi supaya nggak terlambat, nggak terburu-buru, kalian itu cari solusi yang logis, teratur, dan sistematis. Selanjutnya, mengapa berpikir komputasional itu penting? Ya. Terus. Nah, jadi di sini ya dengan melatih berpikir komputasional ya membantu kalian menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau punya permasalahan kalian dapat menyelesaikan sendiri ya. Tentunya masalah apa? Ya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih otak untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, membuat kita lebih terorganisir. Yang keempat, bekal penting untuk dunia digital dan teknologi. Nah, selanjutnya ada 4 pilar. Nah, yang pertama apa? Pattern recognition. Abstraction. Algoritma. Ya. Jadi ada 4 pilar. Kalau kamu diberi masalah, ada permasalahan tadi Rina, ya, yang akan kamu lakukan pertama kamu pecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian kecil. Berarti kamu pecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, kamu kenali pola atau kebiasaan. Kebiasaan apa yang membuat Rina terlambat? Ya, kemungkinan kebiasaan yang dilakukan oleh Rina. Selanjutnya, fokus pada hal penting saja. Berarti yang pentingnya itu apa? Supaya nanti Rina tidak terlambat lagi. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah penyelesaian, disusun langkah-langkah penyelesaiannya berserta dengan solusinya. Sampai di sini materinya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silahkan diskusi dengan kelompoknya. Ya, di situ ada permasalahan Rina. Ya, permasalahan Rina yaitu Rina sering terlambat ke sekolah karena terlalu lama mencari barang di pagi hari. Ini juga diisi, Bu. Boleh? Ya, nama kelompoknya diisi siapa saja? Ya, anggotanya siapa saja diisi ya.
Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Sini kelompok 1. Nama anggotanya siapa? Ini kelompok 2 ya. Isi nama anggotanya siapa? Ini sudah langsung sini. Nah, ini ada permasalahan. Ini petunjuk. Bacalah skenario. Nah, skenarionya ini dibaca, baru identifikasi masalahnya. Di sini sudah ada panduannya. Pertanyaannya apa? Kalian bisa mencari jawabannya. Yuk, silakan diskusi bersama-sama. Ini banyak ya. Ini boleh yang ini cari solusi sama-sama. Ini nggak usah diisi langsung ke ini. Masalahnya yang diisi satu saja. Nah, ini ada panduannya ya. Bacalah skenario. Ini ada gambar, ada skenario, kemudian identifikasi masalah Rina. Nah, di sini ada panduan pertanyaannya. Kalian cari jawabannya. Ini ya. Dan ini kan ada panduannya. Nah, silakan ayo. Ya, misinya di sini. Silakan. Kenapa? Di situ aja nggak apa-apa. Oh ya. Nah ini ya, ini ada gambarnya, ini skenarionya. Masalah utamanya apa? Nih, kan ini ada panduan pertanyaannya, kalian bisa jawabnya di situ. Bagaimana kelompok ini ada kesulitan? Iya, ini pertanyaannya, jawabnya di sini. Ada kesulitan? Bawa minum. Minum nggak apa-apa. Larut. Sudah? Kenapa Ibra? Ada kesulitan tidak? Jadi, nih. Ya, kira-kira kegiatan apa? Supaya tidak terlambatnya, kegiatan apa? Ya, berhubungan dengan masalah utamanya apa tadi? Masalah utamanya apa? Nah, berarti apa penyebab keterlambatan Rina tadi? Kan bisa, terus bisa tadi yang disebutkan Ibra. Boleh kemungkinan apa saja dituliskan saja di situ. Kamu tidak apa-apa.
Kenapa Mas Restu? Ini diskusikan dulu ya, biar nggak bikin lucu. Sudah. Yang lain, kelompok lain? Sudah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang perwakilan kelompok siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Yuk, kelompok 3, silakan siapa yang ingin maju, sampaikan di depan sini. Yuk, Ibrah. Nah, sini. Bacakan. Ya, masalah utamanya. Yang keras dong. Apa masalah utama Rina? Terlalu lama mencari barang yang dibutuhkan. Ya, terus? Kegiatan apa saja yang Rina lakukan sebelum berangkat sekolah? Mencari barang yang hilang. Apa penyebab keterlambatan Rina? Terlalu lama mencari barang yang dibutuhkan. Apa solusi langkah demi langkah agar Rina bisa lebih efisien dan tidak terlambat? Menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan di malam hari. Memasang alarm, tidur tidak terlalu malam, bangun pagi hari. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, kelompok lain tadi sudah mendengar ya pemecahan masalah dari kelompok 3. Ada yang ingin memberi tanggapan mengenai apa yang disampaikan? Tidak ada. Mungkin ada hal-hal yang berbeda? Sama? Yuk, kelompok siapa lagi yang ingin maju? Silakan. Ya, kelompok 1. Silakan sini. Gak usah takut, harus berani. Yang keras suaranya biar temannya dengar. Apa masalah utama Rina? Karena Rina tidak menyiapkan barang di malam hari. Kegiatan apa saja yang Rina lakukan sebelum berangkat sekolah? Mencari barang di pagi hari. Apa penyebab keterlambatan Rina? Karena tidak memasang alarm. Karena tidur kemalaman. Apa solusi langkah demi langkah agar Rina bisa lebih efisien dan tidak terlambat? Memasang alarm, bangun pagi, menyiapkan barang di malam hari. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2. Apa masalah utama Rina? Adalah tidur larut malam. Kegiatan apa saja yang Rina lakukan sebelum berangkat sekolah? 1. Beribadah. 2. Mandi dan memakai baju. 3. Makan. 4. Memakai sepatu. 5. Pamit kedua orang tua. Apa penyebab keterlambatan Rina? Bangun siangan dan lupa memasang alarm. Apa solusi langkah demi langkah agar Rina lebih efisien dan tidak terlambat? Bangun lebih pagi, memasang alarm. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Ada tidak? Tidak ada? Kelompok 3 ingin menanggapi? Bagaimana? Ada? Tidak ada? Oke, silakan berarti kelompok 4 terakhir. Ayo maju. Apa masalah utama Rina? Terlalu lama mencari barang-barang di pagi hari. Kegiatan apa saja yang Rina lakukan sebelum berangkat sekolah? Mencari barang-barang yang diperlukan Rina. Apa penyebab keterlambatan Rina?
karena Rina terlalu lama menyiapkan barang-barang sekolah. Apa solusi langkah demi langkah agar Rina bisa lebih efisien dan tidak terlambat? Memasang alarm, tidur jangan terlalu malam, menyiapkan buku, bangun pagi. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari penyampaian teman-teman kalian mungkin ada yang ingin memberi saran atau menanggapi, silahkan boleh. Ada? Ada kelompok 3 sepertinya ada. Ya, boleh. Apa Ibra? Kenapa? Kelompok? Yang mana? Kelompok 1 Bu, yang apa solusi langkah demi langkah agar Rina bisa lebih efisien dan tidak terlambat. Kelompok 1 tidak urut Bu. Kelompok 1 tidak urut. Harusnya yang urut bagaimana? Coba kelompok 1 bacakan. Apa? Memasang alarm, bangun pagi, menyiapkan barang di malam hari. Ya, harusnya yang urut bagaimana? Menyiapkan barang di malam hari. Terus? Baru? Bangun di pagi hari. Oke, bagus ya. Sarannya untuk kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat ya. Jadi, apa yang sudah anak-anak lakukan ya dalam pemecahan masalah Rina sudah bagus ya, sudah memecahkan masalah. Hanya mungkin ya berpikir komputasionalnya ya menyelesaikan masalahnya itu belum langkah demi langkah, ada yang belum langkah demi langkah, tapi sudah tahu solusinya harus bagaimana, hanya dalam penyusunannya belum teratur ya, logis teratur ya, fokus pada solusi supaya anak-anak lebih paham lagi semuanya ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada gambar-gambar ya, supaya nanti Rina berangkat sekolahnya itu tidak buru-buru, tidak terlambat, tidak berkeringat, tidak lari-lari. Siapa yang ingin maju? Urutannya supaya langkah demi langkah, logis dan teratur, fokus pada solusi. Boleh, silahkan. Siapa yang ingin maju pertama kali, apa yang harus dilakukan oleh Rina? Silahkan. Ayo, Ibra. Jangan malu untuk maju. Silahkan. Yang mana dulu? Boleh di agak sebelah sini dulu ya. Yang mana? Yang ini Bu. Oke. Yang kedua ini. Terus? Yang keempat? Yang ini Bu. Geser berarti. Yang ini belum. Yang keempat berarti sini, ini geser. Ambil, geser sana. Terus? Yang ini Bu. Ya, geser. Yang ini? Ini terakhir. Iya Bu. Sudah, coba diperhatikan lagi. Iya Bu. Sudah. Oke, boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Nah, bagaimana yang lain? Yang pertama apa ini, Bra? Menyiapkan barang-barang di malam hari. Yang kedua? Yang ketiga? Terus yang keempat? Ya, bangun pagi, mandi. Terus? Maka tidak akan terlambat. Ya, jadi supaya Rina tidak terlambat tadi, ya kan karena di pagi hari dia sibuk mencari barang-barang nggak ketemu. Maka alangkah baiknya disiapkan di malam hari. Ketika mau tidur pasang alarm, ya tidur jangan terlalu malam. Kemudian bangun pagi langsung mandi, ya siap-siap pakai pakaian, sarapan, berangkat ke sekolah. Oke. Jadi itulah ya, berpikir komputer adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus
teratur, langkah demi langkah. Begitu yang namanya berpikir komputasional. Dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru akan memberikan asesmen ya. Kenapa? Silakan. Tak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Sudah? Oke, kalau sudah boleh dikumpul. Jadikan satu. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Yuk. Sudah. Ya, sudah ini. Kelompok 4 sudah belum? Sekarang kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tadi kalau Bu Guru menilai saat kalian mengisi asesmen, ya sudah bagus, ya sudah bisa memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang ada dalam LKPD. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita, ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa hari ini? Ya, kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Apa yang kalian ketahui? Berpikir yang bagaimana? Ya, berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Yang berpikir seperti komputer itu yang bagaimana? Penyelesaian masalah yang bagaimana? Yang urut, oke. Apa tadi? Yang urut, langkah demi langkah. Yang iya, teratur, logis, efisien, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita refleksi dulu. Ya, kita refleksi dulu. Yuk, Mas. Lihat di sana. Kalau kamu jadi Rina, apa yang akan kamu ubah? Bangun lebih pagi, menyiapkan buku di malam pagi, pasang alarm, tidur tidak terlalu malam, tidur tidak kemalaman, ya. Apalagi
Bangun pagi. Oke, beri tepuk tangan. Baik, ya. Selanjutnya, Bu Guru akan lakukan pengayaan dan remedial, ya. Pengayaan dan remedial, ya, mengenai hasil asesmennya, ya, dilakukan pertemuan berikutnya. Dan materi berikutnya, anak-anak nanti akan membuat poster, ya, membuat poster mengenai, ya, pemecahan masalah, tapi dibuat seperti poster urutannya, ya, dibuat seperti poster. Itu materi yang akan kita lakukan, berpikir komputasional, tapi kita nanti akan buat proyeknya berupa poster. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mejanya dirapikan dulu, ya, alat tulisnya dirapikan. Kalau sudah, duduk Mbak, duduk dulu ya, belum Bu Guru tutup, mau kemana? Baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak